Perkenalkan, nama saya Nisa Huli Nabila dengan NPM 200610301015. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai isolasi iklim. Isolasi iklim disebut juga dengan isolasi temporal. Isolasi iklim adalah isolasi yang terjadi bila dua spesies berdekatan adalah simpatrik tetapi memiliki waktu ataupun musim ataupun tahun yang berbeda untuk melakukan perkembangbiakan. Interbreeding yang terjadi di antara kedua spesies ini secara efektif tidak akan terjadi. Contohnya yaitu ada Pinus radiata dan Pinus muricata. Kedua jenis pinus ini merupakan pinus simpatrik yang terdapat di daerah California. Kedua jenis spesies pinus ini dapat mengadakan persilangan, tetapi hal ini sangat jarang terjadi sebab Pinus radiata dan Pinus muricata memiliki waktu mengeluarkan serbuk sari yang berbeda. Pinus radiata akan mengeluarkan serbuk sarinya pada permulaan bulan Februari, sedangkan Pinus muricata baru mengeluarkan serbuk sarinya pada bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eliza Rosadi dengan nomor induk mahasiswa 20061030100092. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi mengenai isolasi musim. Apa sih isolasi musim itu? Jadi, isolasi musim adalah masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. Jadi misalkan hewan yang memiliki nama genus yang sama tetapi masa kematangannya itu berbeda, yang satu di pagi hari dan yang satu lagi di sore hari, maka tidak akan pernah mengalami perkawinan di antara gamet tersebut. Selanjutnya ada penyebab isolasi musim. Isolasi musim ini disebabkan karena masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. Proses terjadinya isolasi musim karena dua spesies disilangkan secara buatan untuk menghasilkan hibrid. Tetapi di dalam keduanya menghasilkan gamet-gamet pada waktu yang berbeda di antara kurun 1 tahun. Akibatnya, walaupun berada di wilayah yang sama, maka anggota populasi tersebut tidak dapat melakukan reproduksi. Sebagai contoh pada Pinus radiata dan Pinus murciata, keduanya terdapat di berbagai tempat di California dan tergolong simpatrik. Namun, kedua jenis tersebut dapat disilangkan, tetapi perkawinan silang ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi di alam. Hal ini disebabkan karena perbedaan masa berbunga dari Pinus radiata mengalami permatangan bunga pada awal Februari, sedangkan Pinus murciata mengalami pematangan pada awal bulan April. Maka keduanya tumbuh di daerah semenanjung di California. Nah, teman-teman, contoh yang kedua itu isolasi musim juga terjadi pada hewan seperti sigung. Sigung berbintik dari bagian barat bertumpang tindih dengan wilayah geografis hewan sigung berbintik dari bagian timur. Tetapi kedua spesies yang sangat mirip ini tidak saling mengawini. Hal tersebut disebabkan karena siguk berbintik kawin pada akhir musim panas, sedangkan siguk berbintik lainnya kawin pada akhir musim dingin. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori evolusi isolasi musim. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Putri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi perilaku. Pasti teman-teman bertanya kan, apa itu isolasi perilaku? Isolasi perilaku atau dengan kata lain behavioral, di mana isolasi akibat perbedaan tingkah laku dalam hal perkawinan. Tingkah laku berperan sangat penting dalam hal courtship atau pencemburuan dan perkawinan atau mating. Tingkah laku juga berperan pada perkawinan acak antar spesies yang berbeda, sehingga perkawinan mendapat hambatan oleh terjadinya incompatibilitas beberapa perilaku sebagai dasar bagi suksesnya perkawinan tersebut. Isolasi perilaku sangat tergantung pada produksi dan penerimaan stimulus oleh pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda. Jenis stimulus yang dominan dapat mensukseskan perkawinan. Apa saja stimulusnya?
Yang pertama ada stimulus visual, di mana bentuk, warna, dan karakter morfologi lainnya dapat mempengaruhi stimulus visual. Beberapa hewan seperti kelompok ikan, burung, dan insekta menunjukkan bahwa stimulus visual dominan mempengaruhi ketertarikan pasangan seksualnya. Nah, contohnya pada bebek liar Amerika Serikat yang terdapat pada gambar. Nah, bebek liar Amerika Serikat yang simpatik mempunyai courtship display yang baik dan disertai dengan warna yang mencolok pada bebek jantannya. Nah, fungsinya itu ialah untuk memperkecil atau mempersempit kesempatan pada si bebek betina untuk dapat memilih pasangan yang salah. Yang kedua, stimulus adaptif, di mana bunyi nyanyian atau suara lain yang spesifik berfungsi sebagai alat komunikasi antar jenis kelamin yang mengarah pada proses terjadinya perkawinan intra maupun interspesies. Nah, suara-suara yang dikeluarkan oleh insekta, reptil, burung, bahkan mamalia banyak yang spesifik untuk setiap spesiesnya. Nah, contohnya itu pada jenis jangkrik nih. Jenis jangkrik tertentu hanya akan kawin dengan jantan yang menghasilkan lagu perkawinan atau suara merdu tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada stimulus kimia atau feromon. Nah, feromon merupakan sinyal kimia yang bersifat interspesifik yang penting dan digunakan untuk menarik dan membedakan pasangannya loh. Bahkan feromon dapat bertindak sebagai tanda bahaya juga. Nah, molekul ini spesifik pada individu betina yang dapat merangsang individu jantan dan atau sebaliknya sebagai molekul spesifik yang dihasilkan oleh individu betina untuk menolak individu jantan. Nah, contohnya seperti pada gambar yaitu pada spesies Drosophila melanogaster atau dengan bahasa lain lalat buah nih. Nah, pada Drosophila melanogaster, feromon mempunyai pengaruh pada tingkah laku perkawinan, di mana dengan adanya feromon yang dilepaskan oleh individu betina, itu membuat individu jantan melakukan aktivitas sebagai wujud responnya terhadap adanya feromon tersebut. Nah, begitu saja materi dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah! Hai, nama saya Jyoti Vidya dengan NPM 20011103010035. Di sini saya akan membahas materi mengenai isolasi mekanik dengan teori evolusi. Nah, kira-kira begini, memiliki alat yang tepat untuk pekerjaan itu penting. Saat kamu membutuhkan palu, kunci yang pas itu tidak akan berfungsi. Hal yang sama berlaku untuk hewan yang kawin melalui reproduksi seksual. Tanpa organ seks kompatibel, individu dari spesies yang berbeda atau bahkan yang berkerabat dekat sekalipun tidak akan dapat kawin dan juga menghasilkan keturunan. Ciri-ciri biologis yang mencegah spesies yang berbeda dari kawin silang ini disebut hambatan reproduksi. Nah, ada dua jenis, yaitu prezigotik dan juga postzigotik. Hambatan prezigotik mencegah perkawinan terjadi. Jika perkawinan sampai terjadi, penghalang postzigotik mengurangi kemungkinan keturunan akan bertahan hidup sebelum dilahirkan. Kemudian, mekanisme evolusi ini adalah ketika spesies yang berbeda diisolasi oleh mekanismenya. Kemudian diisolasi oleh mekanismenya yang yaitu alat kelamin jantan dan betina mungkin memiliki ukuran, bentuk, atau lokasi yang berbeda. Kemudian, sementara perkawinan mungkin masih diupayakan, akan tetapi evolusi telah menghasilkan alat kelamin yang sangat kompleks dan unik untuk setiap spesiesnya. Dan ini dapat mencegah perkembangbiakan di antara spesies yang berkerabatan dekat. Nah, saya akan memberi contoh dari isolasi mekanik ini, di mana ada banyak contoh isolasi mekanik yang bisa kita gambarkan
yaitu salah satunya selama isolasi mekanik, dua organisme dapat mencoba kawin, tetapi penghalang fisik mencegah penggabungan gamet yang sebenarnya. Misalnya, pada bunga. Nah, bunga disusun sedemikian rupa sehingga mengakomodasi penyerbuk tertentu yang membawa gamet jantan atau serbuk sari ke bunga lain untuk pembuahan. Bunga yang dirancang untuk dibuahi oleh lebah tidak akan mampu menampung paruh panjang burung kolibri, sehingga penyerbukan silang antara spesies itu tidak akan terjadi. Nah, demikian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Dengan NIM 2006 akan memaparkan mengenai materi isolasi gamet. Apa sih isolasi gamet itu? Nah, isolasi gamet adalah satu-satunya bentuk isolasi reproduksi prezigotik, di mana kawin sebenarnya terjadi meskipun tidak berhasil. Nah, spesiasi terjadi ketika populasi satu spesies terbagi menjadi dua, sehingga kedua kelompok yang baru terbentuk berhenti berbagi gen yang sama. Perpecahan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari banyak hal. Isolasi reproduksi ini menjadi salah satu dari mereka. Menariknya, isolasi reproduksi ini tidak hanya membantu dalam spesiasi, tapi juga mempertahankan integritas spesies dengan mencegah perkawinan dan produksi yang dihasilkan. Nah, dari spesies tersebut, mekanisme isolasi reproduksi ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada mekanisme prezigotik dan postzigotik yang dibagi lagi menjadi berbagai jenis isolasi. Nah, isolasi gamet adalah salah satu dari 5 jenis mekanisme prezigotik. Arti isolasi gamet itu sendiri adalah isolasi gamet merupakan mekanisme isolasi reproduksi yang menghambat perkawinan antara dua spesies yang berbeda jenis dengan memastikan bahwa gamet mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Nah, ketidakcocokan gamet mencegah pembentukan hibrida antar spesies dan mempertahankan integritas spesies tersebut. Nah, adapun cara kerjanya saat reproduksi seksual, sel sperma menyatu dengan sel ovum untuk membentuk zigot. Nah, untuk zigot tersebut itu juga terbentuk sel sperma dan sel telur harus kompatibel. Jika tidak, maka pembuahan tidak akan terjadi. Nah, yang pada akhirnya akan menghambat pembentukan zigot tersebut. Nah, jika sel sperma dari spesies tersebut tertentu datang dalam kontak dengan telur dari spesies yang berbeda, hal tersebut akan gagal untuk menembus sel telur. Dengan demikian, fusi sperma dan sel telur tidak akan terjadi, dan pada akhirnya akan mencegah hibridisasi. Sekian dari materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.